Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puja dan puji bagi Allah, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga Anda dan saya masih diberi kesempatan untuk bersua dalam acara yang sangat spesial ini, dan tetap bersama dengan saya di channel Dr. Ari Tulung. Pemirsa yang budiman, kali ini saya kembali hadir untuk berbagi ilmu pengetahuan hukum dengan pemirsa yang budiman. Pada kali ini saya akan membahas materi ruang lingkup sistem hukum. Pemirsa yang budiman, untuk memahami ruang lingkup dari sistem hukum secara komprehensif, maka terlebih dahulu kita perlu memahami beberapa istilah. Yang pertama adalah sistem, yang kedua adalah hukum, dan ketiga adalah sumber-sumber hukum. Oke, yang pertama kita masuk dulu tentang istilah sistem. Sistem adalah sesuatu yang saling berhubungan dan saling ketergantungan di antara masing-masing bagiannya, yang merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dengan lainnya. Jadi masing-masing bagian itu tidak boleh terpisah dengan bagian lainnya. Dari pengertian ini, maka kita bisa mengambil dua ciri khas dari suatu sistem. Ciri khas yang pertama adalah bahwa sistem itu adalah hubungan yang saling terkait satu sama lain dan saling tergantung satu sama lainnya. Ya. Jadi sistem itu memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling memiliki ketergantungan. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah bahwa sistem itu merupakan entity. Entity di sini artinya sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Jadi bukanlah khayalan. Dari ciri sistem ini dapat kita ketahui bahwa setiap bagian pada sistem itu merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan dengan satu sama lainnya. Dengan kata lain, bahwa masing-masing bagian itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Apabila ada bagian yang tidak berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan, maka bagian lain akan mengalami kemacetan atau bagian lain tidak akan bekerja secara maksimal. Ya, atau dengan kata lain, bagian lain itu akan terhambat kerjanya. Nah, contoh sistem dalam kehidupan kita, saya bisa ambilkan sebuah mobil, ya. Mobil itu memiliki bagian-bagian saling bekerja sama dengan bagian-bagian lainnya. Contohnya busi. Jika busi kendaraan atau mobil itu bermasalah, maka mobil itu tidak akan lancar jalannya, ya, atau kerjanya mobil itu tidak akan seimbang, sehingga membuat penumpangnya merasa tidak nyaman. Nah, kita memang mudah memahami sistem pada mobil, tetapi pada sistem sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya termasuk hukum tentu sangat sulit karena menggunakan konsep yang abstrak. Nah, itulah tadi pengertian sistem. Sekarang kita masuk pada pengertian hukum. Hukum di sini pengertiannya saya berikan dari pendapat Profesor Sudipto Mertokusumo. Beliau menyatakan bahwa sistem adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang mengatur tentang tingkah laku yang berlaku di dalam kehidupan bersama tersebut, di mana pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Ini pengertian hukum menurut Profesor Sudipto Mertokusumo, ya, dalam bukunya berjudul Mengenal Hukum. Jadi
hukum di sini yang perlu diketahui bahwa hukum bukanlah tujuan di dalam hidup bermasyarakat, tetapi dia hanya wadah atau media atau prasarana untuk mencapai tujuan yang non yuridis. Dan hukum itu berkembang melalui rangsangan luar hukum. Nah, faktor-faktor luar hukum ini membuat hukum itu menjadi dinamis. Jadi tidak ada hukum yang sifatnya tetap ya. Hukum itu bersifat dinamis ya. Karena pengaruh dari faktor-faktor di luar hukum. Dan hukum itu bukanlah tujuan dalam hidup bermasyarakat, tapi dia hanya wadah untuk mencapai tujuan non yuridis, yaitu apa? Keadilan, kemanfaatan, dan asas-asas lainnya. Berikutnya kita masuk pada sumber hukum. Jadi ruang lingkup sistem hukum Indonesia ini kita bisa juga pahami dengan memahami sumber hukum ini. Nah, sumber hukum itu adalah secara ringkasnya dapat kita artikan sebagai tempat di mana kita dapat menemukan hukumnya. Itulah sumber hukum. Sumber hukum ini dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama sumber hukum material, dan kedua sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menjelaskan atau menentukan substansi hukum tersebut berasal. Ya. Jadi sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan substansi atau isi dari hukum itu sendiri. Kemudian kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum atau tempat dari mana peraturan itu memperoleh kekuatan atau keabsahan suatu hukum. Nah, kemudian sumber hukum material dan sumber hukum formil ini itu wujudnya ya bisa dibagi menjadi beberapa bagian atau bentuk. Yang pertama, undang-undang. Jadi sumber hukum itu bisa berasal dari undang-undang. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, putusan hakim atau jurisprudensi. Yang keempat, traktat. Yang kelima, doktrin. Yang keenam, pendapat para pihak. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu wujud dari sumber hukum ini. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang adalah ketetapan ya yang dibuat oleh penguasa yang diberi nama undang-undang. Jadi diberi nama undang-undang. Jadi gampang untuk membedakan mana undang-undang dan bukan undang-undang. Cukup lihat namanya. Kalau namanya adalah undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, itu sudah undang-undang itu namanya. Ya. Nah, undang-undang ini kalau kita berbicara tentang undang-undang, maka kita dapat bedakan ke dalam dua pengertian. Yang pertama, undang-undang dalam arti atau pengertian luas, dan yang kedua, undang-undang dalam arti atau pengertian yang sempit. Undang-undang dalam pengertian luas meliputi ya semua peraturan. Jadi meliputi semua peraturan. Baik itu undang-undang itu sendiri, ya, peraturan pemerintah, ya, sampai ke bawahnya, termasuk undang-undang dasar yang paling atas ya. Itu adalah pengertian undang-undang dalam arti luas. Sedangkan undang-undang dalam arti sempit adalah undang-undang itu sendiri. Ya. Peraturan yang berbentuk undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ya, Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan sebagainya. Itu adalah undang-undang dalam arti sempit. Jadi disebut langsung nama undang-undangnya. Kemudian wujud kedua sumber hukum adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini adalah perbuatan ya manusia yang diulang-ulang. Itu adalah kebiasaan. Perbuatan manusia yang diulang-ulang. Nah, menurut Fukuyama Andre, kebiasaan adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang ya. Di mana yang diulang-ulang itu ya disadari bahwa yang diulang itu seyogianya diulang ya.
Jadi lebih jelasnya begini. Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang. Dan orang yang mengulang perbuatan tersebut sadar bahwa perbuatan diulang itu memang seyogianya atau seharusnya diulang. Ini pengertian kebiasaan. Kemudian putusan hakim atau jurisprudensi, ya. Putusan hakim atau jurisprudensi. Jurisprudensi sini artinya adalah putusan hakim yang telah lalu untuk perkara yang sama. Itu jurisprudensi, ya, putusan hakim. Kemudian traktat. Traktat ini adalah perjanjian. Ini juga adalah sumber hukum atau wujud dari sumber hukum. Kemudian doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli, jelas, ya. Kemudian pendapat para pihak. Pendapat para pihak juga itu merupakan sumber hukum. Nah, dari beberapa wujud sumber hukum ini, ada sumber hukum yang menjadi hukum, tapi ada pula sumber hukum yang tidak merupakan hukum. Artinya tidak langsung menjadi hukum, ya. Contoh, undang-undang itu dia sumber hukum sekaligus hukum. Mengapa demikian? Karena undang-undang itu mengikat semua orang. Mengikat bagi semua orang. Sehingga daya ikatnya ini berlaku sebagai hukum. Sekaligus sumber hukum. Kemudian kebiasaan. Kebiasaan itu sumber hukum tetapi belum tentu otomatis menjadi hukum. Ya kan? Iya. Kalau kebiasaan itu dipandang perlu, ya, untuk diulang-ulang dan dimasukkan ke dalam, dimasukkan sebagai salah satu substansi hukum, maka dia menjadi hukum. Kemudian perjanjian. Perjanjian antara kedua belah pihak, ya, itu sumber hukum tapi belum tentu menjadi hukum, ya. Kalau mereka berperkara, kedua belah pihak bersengketa, nantilah menjadi hukum kalau pengadilan menggunakan isi perjanjian tersebut. Kemudian doktrin. Doktrin ini merupakan sumber hukum, tetapi belum tentu menjadi hukum. Nanti dia menjadi hukum kalau hakim memasukkan pendapat ahli itu, memasukkan doktrin itu untuk mendasari putusannya, barulah menjadi hukum. Kemudian pendapat para pihak. Nah, itulah tadi wujud dari sumber hukum, ya. Jadi yang terakhir adalah pendapat para pihak. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian sistem hukum. Sistem hukum di sini, artinya suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut, ya. Dimaksud ada tujuan hukum, ya. Nah, hukum itu berarti tatanan yang utuh. Tadi saya sudah kasih pengantar tentang sistem, ya. Sebagaimana sistem, maka sistem hukum juga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Jadi utuh dia. Dan berkata erat satu sama lain yang tidak terpisahkan. Jadi sistem hukum itu memiliki bagian-bagian juga, ya, unsur-unsur juga. Di mana bagian atau unsur-unsurnya ini itu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan. Yang dimaksud ini adalah tujuan hukum itu sendiri. Nah, itulah pengertian sistem hukum. Nah, dari pemaparan ini, ya, maka kita sudah bisa memberikan batasan-batasan dari dua lingkup dari sistem hukum itu sendiri, ya. Sekian dan terima kasih.